Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di kaki Gunung Merapi, ada sebuah kisah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah ini beredar di kalangan penduduk, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan detailnya lebih jauh. Mereka hanya mengingat satu hal, Golok Naga Biru. Dahulu kala, desa ini dikenal dengan ketenangan dan kesejahteraannya. Namun, suatu peristiwa mengerikan mengguncang kehidupan mereka. Kisah ini dimulai ketika seorang pemuda bernama Harun, yang baru saja kembali dari perantauan di kota besar, merasa ada sesuatu yang ganjil di desa kelahirannya. Harun merupakan anak dari seorang sesepuh desa yang sudah lama meninggal. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita horor dan mitos yang berkembang di kalangan penduduk, tetapi tidak pernah ada yang cukup untuk membuatnya merasa takut. Namun, semuanya berubah ketika Harun tiba di rumah orang tuanya yang sudah lama kosong. Setibanya di desa, Harun merasa ada yang aneh. Udara terasa lebih berat, dan jalanan desa tampak lebih sunyi dari yang ia ingat. Bahkan para penduduk yang biasanya sibuk dengan aktivitas sehari-hari tampak menghindar darinya. Tak ada yang menyapa, dan mereka hanya meliriknya dengan tatapan yang kosong dan penuh ketakutan. Malam pertama di desa itu, Harun tidur di rumah orang tuanya. Di tengah tidur, ia terbangun oleh suara gemerincing logam dari luar. Ia terjaga dengan jantung yang berdegup kencang, mencoba memahami apa yang ia dengar. Penasaran, Harun membuka pintu rumah dan berjalan menuju sumber suara. Di belakang rumah, di bawah cahaya rembulan, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah golok besar dengan bilah yang berwarna biru mengkilap tergeletak di atas tanah. Golok itu tampak seperti baru saja digunakan, dan aura mistis yang dipancarkannya seolah menarik Harun untuk mendekat. Namun, sebelum Harun sempat menyentuh golok itu, suara langkah kaki berat terdengar dari belakang. Seorang pria tua muncul dari bayang-bayang malam. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan wajah yang sangat keriput, dan matanya yang tajam menatap Harun dengan penuh kehati-hatian. "Jangan sentuh golok itu," kata pria tua itu dengan suara serak, hampir seperti bisikan. Itu adalah golok naga biru, dan siapapun yang menyentuhnya akan terkena kutukan yang mengerikan. Harun terdiam, terkejut dan bingung. "Golok naga biru?" tanyanya, berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Pria tua itu mengangguk perlahan. "Golok itu berasal dari zaman dahulu, sebelum desa ini ada. Dahulu, golok ini dibuat oleh seorang pandai besi sakti yang memiliki kekuatan luar biasa. Golok itu bukan hanya senjata, tetapi juga simbol kekuasaan yang sangat besar. Siapapun yang memilikinya bisa mengendalikan naga biru yang legendaris, makhluk yang sangat kuat dan ditakuti di seluruh Nusantara." Harun merasakan ketegangan di udara, seolah malam itu dipenuhi dengan aura yang tidak biasa. "Kenapa golok ini bisa membawa kutukan?" tanya Harun dengan penasaran. Pria tua itu menatap Harun lebih dalam, seolah mencoba membaca pikirannya. "Golok ini terkutuk. Pada zaman dulu, pemilik golok ini, seorang kesatria pemberani, menyalahgunakan kekuatannya. Ia menaklukkan segala yang ada di hadapannya dengan menggunakan naga biru, menghancurkan desa-desa, membantai siapapun yang berani menentangnya. Namun, kekuasaan besar membawa keruntuhan besar. Naga biru tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya, kesatria itu dihancurkan oleh makhluk yang telah ia percayakan untuk melindunginya. Sejak saat itu, siapapun yang menyentuh golok ini akan dibutakan oleh nafsu kekuasaan dan berakhir dengan kehancuran." Harun merasakan suatu kekuatan yang sangat besar datang dari golok itu, seolah golok tersebut memanggilnya.
Apa yang harus saya lakukan? Tanya Harun dengan hati yang mulai dipenuhi rasa takut. Pria tua itu menghela napas panjang. Golok itu harus dimusnahkan. Hanya dengan cara itu kutukan ini bisa diakhiri. Tapi untuk itu, kau harus siap menghadapi segala bahaya yang datang bersamanya. Malam itu, Harun terjaga hingga pagi, merenungkan apa yang baru saja ia dengar. Keputusan untuk melanjutkan perjalanan mencari jawaban semakin menguat. Namun, ada rasa yang menggelitik dalam hatinya, rasa penasaran yang tidak bisa ia bendung. Keesokan harinya, Harun memutuskan untuk mendatangi rumah seorang dukun tua yang dikenal di desa. Dukun itu dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis dan gaib yang terjadi di sekitar desa. Harun merasa bahwa dukun ini bisa memberikan jawaban lebih lanjut mengenai golok naga biru. Rumah dukun itu terletak di ujung desa, di dekat hutan lebat yang seringkali diselimuti kabut tebal. Harun berjalan kaki menuju rumah itu, semakin mendekat dengan rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Saat sampai di depan rumah, Harun melihat pintu rumah itu terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara-suara aneh, seperti suara mantra yang diucapkan dalam bahasa yang tidak ia kenal. Dengan hati yang berdebar, Harun mengetuk pintu. "Masuklah," suara dukun itu terdengar serak, namun jelas. Harun melangkah masuk dan melihat dukun itu duduk di atas tikar usang, dikelilingi oleh benda-benda mistis, seperti lilin-lilin hitam yang menyala redup, kristal-kristal yang bersinar samar, dan patung-patung kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dukun itu memandang Harun dengan mata yang tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Harun. "Golok naga biru," kata dukun itu tanpa bertanya, seolah sudah tahu apa yang Harun inginkan. "Kau sudah mendengar kisahnya?" Harun mengangguk. "Ya, saya ingin tahu lebih banyak. Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri kutukan itu?" Dukun itu tersenyum tipis, dan seketika ruangan itu terasa lebih dingin. "Untuk menghancurkan golok naga biru, kau harus mencari tempat asalnya. Tempat di mana golok itu pertama kali dibentuk. Hanya di sana, dalam ruang yang terlupakan oleh waktu, kau bisa menemukan cara untuk menghancurkannya." Dukun itu berhenti sejenak, matanya yang gelap menatap Harun dengan tatapan yang dalam. "Namun, Harun, ingatlah ini. Golok naga biru bukan hanya sebuah senjata. Ia adalah penjaga kekuatan yang lebih besar, lebih gelap. Bahkan jika kau berhasil menemukan tempat itu, kau mungkin tidak akan kembali hidup-hidup." Harun merasa seolah ada sesuatu yang mendalam menghubungkannya dengan golok itu. "Saya harus pergi," jawabnya, penuh tekad. Dukun itu hanya mengangguk. "Hati-hati, Harun. Golok itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Harun pun meninggalkan rumah dukun itu dengan penuh kebimbangan. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, petualangan yang akan ia jalani untuk menghancurkan golok naga biru akan membawa lebih banyak bahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah mendengar peringatan dari dukun tua, Harun memulai perjalanan untuk mencari tempat asal golok naga biru. Pikirannya dipenuhi oleh rasa cemas yang tak kunjung reda, namun rasa penasaran dan tekad untuk mengakhiri kutukan itu jauh lebih kuat. Ia tahu, dengan setiap langkahnya, ia semakin dekat dengan jawaban yang mengerikan. Berbekal petunjuk dari dukun, Harun harus menuju sebuah tempat yang disebut Lembah Kegelapan, sebuah lokasi yang terletak di kedalaman hutan yang jarang sekali dijamah oleh manusia. Lembah ini dipercaya sebagai tempat di mana golok naga biru pertama kali ditempa oleh seorang pandai besi legendaris bernama Arga. Tempat itu konon menyimpan rahasia besar tentang kekuatan naga biru yang bisa mengendalikan kehancuran. Perjalanan Harun tidak mudah. Ia melewati hutan yang semakin lebat dan penuh dengan rintangan.
Setiap langkah terasa semakin menantang, dan suasana di sekitar hutan seolah menjadi semakin gelap. Tak jarang, Harun merasa seolah dia sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat, dan angin malam yang berdesir membawa bisikan-bisikan aneh yang tak bisa ia pahami. Ketakutan mulai merayapi pikirannya, namun tekadnya untuk menghancurkan golok itu lebih kuat. Hari-hari berlalu, dan Harun merasa semakin dekat dengan tujuan. Namun, ada hal yang mengganggunya. Setiap malam, saat ia beristirahat di bawah pohon-pohon besar, ia selalu mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang berat atau suara gemerincing logam yang terngiang di telinganya. Ia tahu itu adalah suara golok itu, yang seolah mengikuti setiap gerakannya. Ketakutan semakin mendalam, tetapi ia tidak bisa mundur. Pada malam ketujuh, saat Harun mulai merasa putus asa dan tubuhnya lelah, ia tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Sebuah batu besar dengan ukiran kuno dan simbol misterius terpampang jelas di depannya. Di atas batu itu, terdapat pintu masuk ke dalam gua yang gelap. Cahaya dari obor yang dibawa Harun hanya memantulkan bayangannya yang panjang dan menyeramkan ke dinding gua yang tampak tak berujung. Dengan hati-hati, Harun memasuki gua itu. Di dalamnya, udara terasa sangat dingin dan keheningan yang mencekam mengelilinginya. Langkah demi langkah, ia melangkah lebih dalam, hingga akhirnya ia sampai di sebuah ruang luas yang penuh dengan batu-batu besar yang tersusun dengan rapi. Di tengah ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah altar tua, dengan golok yang bersinar biru di atasnya, terletak di atas batu hitam yang tampak sangat kuat. Golok naga biru itu tidak berubah. Bilahnya berkilau dengan warna biru yang misterius, dan aura kekuatan yang dimilikinya terasa sangat kuat. Harun merasa seolah dirinya ditarik oleh kekuatan itu, dan tanpa sadar, ia mendekat ke altar. Begitu dekat, ia bisa merasakan hawa dingin yang menggetarkan tubuhnya, dan sesuatu yang sangat berat terasa menekan dadanya. Namun, ia sudah bertekad. Golok ini harus dihancurkan, kata Harun dengan suara yang sedikit gemetar. Tidak ada jalan lain. Saat ia memegang gagang golok itu, suatu kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya, mengalir dari tangan hingga ke seluruh tubuh. Rasa panas, dingin, dan kekuatan yang luar biasa mengguncang Harun, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Suara desisan naga terdengar dari dalam, menggelegar dalam kepalanya. "Jangan sentuh aku." Suara itu terdengar sangat dalam dan mengerikan. "Kau tidak akan bisa mengendalikanku." Namun, Harun berusaha keras memegangi golok itu lebih erat. Ia berteriak, mencoba mengendalikan kekuatan yang datang begitu tiba-tiba. "Aku harus mengakhiri kutukan ini. Aku harus menghancurkanmu." Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua, sebuah sosok raksasa muncul. Sosok itu tinggi dan mengerikan, dengan tubuh yang dipenuhi sisik biru dan mata yang menyala dengan api kemarahan. Itu adalah naga biru, makhluk yang telah lama terperangkap dalam golok tersebut. Naga itu mengeluarkan raungan yang membuat dinding gua berguncang, dan panas yang datang dari tubuhnya membakar udara. "Tidak ada yang bisa menghancurkanku," suara naga itu menggema, penuh dengan amarah. "Aku adalah penjaga kekuatan yang abadi." Harun merasa tubuhnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, tetapi ia tidak mundur. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat golok itu, memusatkan seluruh energinya. Namun, begitu ia melakukannya, tiba-tiba semua bayangan di sekitar gua berubah menjadi kabut hitam pekat yang mengelilingi dirinya. Sosok naga biru itu semakin mendekat, setiap langkahnya menggetarkan tanah di bawahnya. "Jika kau ingin menghancurkanku," suara naga itu terdengar sangat dekat, "kau harus mengorbankan jiwamu."
Itu adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan ini. Harun bisa merasakan nafas naga yang panas di wajahnya, tetapi ia meneguhkan hatinya. "Aku tidak takut padamu," teriaknya, menatap naga dengan mata yang penuh tekad. Pada saat itu, sebuah cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba menyinari gua. Golok naga biru yang ada di tangan Harun memancarkan cahaya itu, memecah kabut hitam yang mengelilinginya. Dalam kilatan cahaya, naga biru itu menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat, dan akhirnya sosok naga itu mulai terpecah, menjelma menjadi serpihan-serpihan yang menghilang ke dalam kegelapan gua. Namun, pertempuran itu belum berakhir. Dari dalam tubuh naga, sebuah suara terdengar. "Golok ini bukan hanya milikmu, Harun. Ia adalah bagian dari dunia lain. Jika kau menghancurkannya, kau akan membuka gerbang menuju kegelapan yang lebih dalam." Tapi Harun, meskipun tubuhnya lelah dan jiwanya hampir hancur, tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan menghancurkan golok itu selamanya. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Harun mengayunkan golok itu ke altar di depan, menghantamnya dengan penuh kekuatan. Ketika golok itu menyentuh batu altar, suara ledakan keras terdengar, dan seluruh gua bergetar hebat. Segalanya menjadi sunyi. Golok itu hancur berkeping-keping, dan serpihan biru yang mengilap jatuh berjatuhan, menghilang ke dalam kegelapan yang semakin menyelimuti gua itu. Harun, dengan tubuh yang hampir tak mampu bergerak, terjatuh ke tanah. Ia merasa kelelahan yang luar biasa, namun di dalam hatinya ada perasaan lega yang tak terlukiskan. Kutukan itu akhirnya berakhir. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya sadar, suara itu kembali terdengar, lebih lembut, seolah mengalir dalam angin yang dingin. "Mungkin ini bukan akhir, Harun. Hati-hati. Kegelapan selalu menemukan jalannya." Harun tertidur, dan ketika ia terbangun keesokan harinya, dia tidak tahu apakah yang ia alami adalah mimpi atau kenyataan. Namun satu hal yang pasti, kutukan golok naga biru telah berakhir. Atau, setidaknya, ia berharap demikian.